Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mir Viana dengan NIM 122430120, mahasiswi program studi Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera, mata kuliah elektronika dengan dosen pengampu Bapak Rudi Setiawan STMT. Nah, di sini saya bakal menjalani simulasi sensor dengan menggunakan Arduino Uno, menggunakan software Tinkercad. Nah, langsung saja yang pertama. Nah, pertama yang saya lakukan simulasinya dulu yaitu pada sensor cahaya atau dengan fotoresistor. Yang dimana di sini terdapat ada fotoresistornya sendiri, LED, dan dua resistor. Nah, mengapa saya menggunakan resistor? Karena ini berguna supaya komponen elektronik tersebut seperti LED dan sensor tidak akan mengalami konslet atau kerusakan. Nah, kemudian ini adalah kode atau codingan yang bisa digunakan. Ini bisa dicari via internet. Nah, langsung saja kita lakukan simulasinya. Nah, di sini dengan ketika ketika cahayanya tidak ada, maka lampu akan mati. Tapi ketika ada cahaya yang diberikan, lampu lampu LED tersebut akan menyala. Hmm. Nah, seperti itu. Baik, lanjut selanjutnya kita langsung saja ke sensor berikutnya. Nah, lanjut ke simulasi yang kedua yaitu push button for control single LED. Nah, ini maksudnya dengan kita menekan button atau tombol ini, maka LED yang kita pasangkan di sini akan menyala, di mana kodenya bisa dipakai seperti ini. Ini juga bisa berlaku untuk banyak, bukan hanya untuk satu LED, tapi juga bisa banyak LED, tapi dengan codingan yang berbeda lagi. Langsung saja kita simulasikan. Nah, ini Arduino-nya sudah hidup. Jadi ketika kita menekan tombol, maka LED yang kita pasangkan juga akan menyala seperti ini. Nah, nyala, tidak, nyala, tidak. Nah, begitu. Baiklah, lanjut ke simulasi yang ketiga. Nah, baiklah, lanjut ke simulasi ketiga, yaitu menggunakan sensor peer, yaitu untuk mendeteksi pergerakan. Nah, ini adalah sensor peer. Maaf. Nah, ini adalah sensor peer. Kemudian disambungkan ke Arduino Uno. Dan berikut codingan yang saya pakai. Nah, di sini kita bakal menggunakan serial monitor guna untuk mendapatkan hasil output. Nah, di mana langsung saja kita simulasikan saja. Oke. Nah, di sini eh, monitor menyatakan tidak ada pergerakan karena objek yang kita ini tidak mengalami pergerakan. Nah, namun ketika saya berikan gerakan atau saya menggeser objek, maka eh, hasil monitor juga bakalan terdeteksi gerakan. Nah, begitu. Kalau objek tidak bergerak, maka eh, apa? Output monitor akan tertulis tidak ada gerakan. Nah, begitu untuk simulasi yang ketiga. Ya, ini merupakan simulasi yang keempat, yaitu menggunakan ultrasonic sensor, di mana gunanya untuk mengukur jarak. Berikut ini adalah si sensor, yaitu ultrasonic, dan saya menggunakan tiga LED dengan warna berbeda. Eh, gun- Terus ini adalah codingan yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan tiga LED yang berbeda? Karena saya mencoba untuk eh, tiap warna LED ini eh, menyala ketika jarak yang tertentu. Nah, terus jaraknya ini sudah saya cantumkan di sini. Nah, langsung saja kita simulasikan saja. Nah, ini ketika ketiga lampunya sedang menyala karena si objek sedang dekat dengan si sensor. Namun, oke, namun ketika saya gerakan objek ke tengah, nah, lampu merah pun eh, menjadi tidak menyala. Hanya dua lampu saja yang menyala.
Dan begitu juga seterusnya. Ketika saya menjauhkan lagi objek, hmm, lampu lampu yang orange juga tidak menyala karena sesuai dengan jarak yang sudah kita berikan. Kemudian ini ada eh ini ada outputnya dari monitor. Nah, dari ketika objek di sini ternyata monitor memberikan output bahwa objek ini di posisi 284 atau 283 cm. Dan ketika saya dekatkan lagi coba. Nah, eh, hasil hasil monitor juga bakalan langsung berubah menjadi 72 cm. Begitu juga dengan ketika jaraknya di tengah, 174 cm. Maupun di luar jarak lainnya. Misalnya seperti ini. Oke. Dan begitulah simulasi keempat yang saya lakukan. Nah, lanjut ke simulasi yang kelima. Nah, lanjut ke simulasi kelima, yaitu simulasi dengan menggunakan sensor suhu, temperatur suhu yang dapat kita lihat ini. Ini adalah sensor suhu. Maaf, duh. Hmm. Ini yang hitam ini adalah sensor suhu, dan saya menggunakan 3 LED lagi, seperti biasa. Oke, dan ini adalah codingan yang saya gunakan. Mirip seperti eh, simulasi sensor yang sebelumnya, saya menggunakan 3 LED guna untuk suhu-suhu tertentu. Jadi kalau yang ini langsung disimulasikan saja. Maaf. Nah, di sini juga sama seperti simulasi sensor sebelumnya. Ketika bentar, saya perbesar. Nah, ini. Ketika suhunya ini 25 derajat, di sini juga hasil monitornya 25 derajat. Ketika saya naikkan suhu, nah, sama. Jadi ketika suhu semakin dingin, maka 3 indikator LED ini tidak akan menyala. Tetapi ketika suhunya mulai naik, hmm, hmm, seperti 42 derajat ini atau 43 derajat, ini si lampu indikator bakal menyala. Berikut ketika saya naikkan lagi, bentar. Nah, seperti 54 derajat ini, nah, dia bakalan dua LED yang menyala dan begitu juga seterusnya untuk suhu yang paling panas. Jadi, 3 LED ini menandakan semakin banyak LED yang hidup, maka suhunya juga akan semakin tinggi. Dan ini monitor seperti biasa, dia akan bakal eh, menampilkan hasil suhu yang telah diberikan, baik itu dari via bentuk Celsius maupun bentuk Fahrenheit. Lanjut ke simulasi ke-6. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu menggunakan potensiometer. Potensiometer ini adalah eh, terminal yang berfungsi untuk membagi tegangan listrik serta menyesuaikannya. Nah, di sini ter- yang potensiometer ini adalah yang ini dengan yang resistansi yang saya gunakan yaitu 500 ohm. Kemudian ada resistor dan kemudian ada multimeter. Multimeter ini bisa kita gunakan arus listrik, tegangan listrik dan hambatan. Nah, di sini saya gunakan saja eh, tegangan listrik. Jadi, langsung disimulasikan aja. Jadi, ketika si potensiometer ini diarahkan, baik itu ke kiri maupun ke kanan, maka hasil hasil eh, tegangan listrik yang diberikan akan muncul di monitor multimeter ini. Contohnya aja, eh, ketika saya makin putar ke kiri si potensiometer ini, maka eh, beda maka tegangan listrik yang dihasilkan juga bakalan kecil. Kemudian ketika saya makin putar ke kanan, oke, makin putar ke kanan potensiometer,
maka hasil monitor yang diberikan bakalan juga besar. Nah, jadi hasilnya bakalan berubah-ubah dan multimeter ini bakal memberikan hasilnya. Begitu untuk sensor berikutnya. Oke, lanjut ke sensor ke-7, simulasi yang ke-7 maksudnya. Jadi di sini adalah force sensor atau sensor gaya. Jadi ini adalah force sensor, ya dapat lihat. Ini saya menggunakan LED juga, dan ini resistor, dan ini Arduino. Dan ini adalah codingan yang saya gunakan untuk sensor ini. Langsung aja kita simulasikan. Jadi ketika eh, berhubung sensor tidak diberikan gaya, maka monitor output yang dihasilkan juga tidak ada. Namun, ketika saya memberikan gaya, misalnya 50 Newton, nggak sampai ya, maaf. Nah, misalnya 7 Newton, nah maka akan dihasilkan output yang seperti ini. Begitu juga ketika saya lupa juga untuk memberitahukan, ketika diberikan gaya, maka LED ini, LED merah ini, bakal menyala. Dan sebelumnya, coba kita matikan dulu. Nah, ketika nol, cahaya LED juga tidak bakalan ada. Tapi ketika makin tinggi gaya yang saya berikan, maka LED pun juga akan semakin menyala. Nah, gitu. Nah, itu untuk sensor gaya. Lanjut ke sensor berikutnya. Lanjut untuk simulasi ke-8 yaitu simulasi gas sensor. Yang mana yang putih ini, putih bulat ini merupakan gas sensor, dan saya juga menggunakan LCD sebagai media untuk mengeluarkan hasil keluarannya. Codingan yang saya gunakan waktu ini. eh Langsung saja kita lakukan simulasinya. Oke. Nah, yang kepu-kepu ini, yang abu-abu ini merupakan gas. Dan ketika kita mendekatkan gas ini ke sensor seperti ini, hmm, nah maka gas terdeteksi. Eh, Sehingga ini menunjukkan bahwa terdeteksinya gas di sensor. Tapi ketika kita menjauhkan gas tersebut dari si sensor, maka sensor juga bakalan mengatakan tidak ada gas yang terdeteksi. Oke, eh, lanjut untuk simulasi yang berikutnya. Baik, lanjut untuk ke simulasi 9 yaitu menggunakan flex sensor. Nah, di mana yang flex sensor itu adalah yang panjang ini. Flex sensor itu biasanya untuk mengukur defleksi atau tekan. Biasanya ditempatkan di permukaan, ya, ditempel di atas permukaan gitu. Dan ini ada saya gunakan LED juga, resistansi. Dan ini adalah codingan yang bakalan kita gunakan. Dan ini adalah monitor. Baik, langsung aja kita simulasikan saja. Nah, ketika sensor tuh lebih kecil dari 20, maka lampu LED akan menyala. Tetapi ketika si sensor ini memberikan bahwa hasil tekukan tersebut adalah besar dari 20, maka LED tidak menyala. Nah, seperti kita lihat, nah, sensor yang dihasilkan 32, LED tidak menyala. Tapi ketika saya begini kan, nah, ketika sensornya sama dengan 12, maka LED akan menyala. Kalau saya jauhkan, maka LED tidak menyala. Nah, begitulah untuk simulasi ke-9. Lanjut ke simulasi berikutnya, dan yang terakhir adalah simulasi dengan menggunakan soil moisture sensor. Ya, di mana sensor ini berguna untuk mengukur kelembapan tanah atau untuk hygrometer. Nah, ini adalah sel sensornya tersendiri, dan ini adalah codingan yang bakalan kita gunakan. Nah, langsung aja kita mulai aja simulasinya. Oke, maaf, nah, ini di monitor kita dapat lihat hasil.
si apa kelembapan tanah tersebut. Nah, ini ketika kelembapannya itu rendah. Tapi ketika saya memberikan kelembapan yang tinggi, kok nggak jalan? Ketika dia saya tinggikan, maka kelembapannya pun juga akan makin naik persentasenya. Begitu tiga yang paling tinggi. Bentar. Oke. 148,98% dan begitu juga seterusnya. Dan untuk yang paling rendah, hmm, didapatkan hasil yang berbeda ketika saya memberikan perlakuan dengan kelembapan yang kecil dengan kelembapan yang besar. Nah, sudah terjalani 10 sensor simulasi sensor yang sudah kita lakukan. Semoga video ini menjadi berguna untuk kita dan untuk yang menonton. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.